Oke, sekarang kita akan bahas tentang transport molekul dengan cara endositosis. Transport molekul endositosis. Ini ada kaitannya dengan fungsi membran. Ya, karena kejadian ini terjadi di membran sel. Ini kejadiannya di membran sel. Dari kata endo, dalam. Nah, jadi kita bisa memaknainya gampang, yaitu adalah sebuah sel memasukkan zat ke dalam sel. Gitu. Jadi ada molekul atau zat tertentu dia masuk ke dalam sel, di dalam endositosis. Pertanyaannya, ada berapa sih jenis dari transport molekul endositosis? Ada 3. Yang pertama paling gampang adalah pinositosis. Pinositosis adalah transport molekul yang paling mudah kita pahami karena ini seperti aktivitas sel minum air. Jadi sel itu ibaratnya minum. So nothing special in this process, ya seperti kayak biasanya aja. Sel ya masukin zat seperti itu ya. Terus zatnya masuk ke dalam, terus nanti dia diffuse ke sini. Jadi nggak butuh apa-apa, jadi memang seperti itu, jadi gampang saja. Cuman yang perlu kita garis bawahi, transport molekul endositosis walaupun dia aktivitasnya minum kayak gini, dia itu butuh tetap yang namanya ATP. Jadi semua proses endositosis pasti menggunakan ATP. Oke, pinositosis seperti ini ya, dia hanya kayak minum aja, jadi mudah sekali. Jadi nanti membran sel akan membentuk lekukan, lalu masuk ke zatnya, kemudian akan diffuse ke dalam lisosom. Nanti lisosom akan mendegradasi zat-zat tersebut. Nah, yang kedua itu fagositosis. Ini adalah jenis yang biasa kita temukan pada sel-sel imun. Sel-sel imun kita ya. Jadi dia menangkap bakteri biasanya kalau sel imun ya, dengan fagosom di dalam fagosom si sel darah putih biasanya, lalu nanti akan didegradasi di lisosom. Tapi yang bedanya adalah di bagian fagositosis sel itu punya kayak di membran selnya itu punya kayak reseptor signaling gitu, protein signaling. Nanti ini ada bakterinya, misalkan bakteri juga punya signaling juga yang cocok kemudian. Nah, kemudian dia akan indirect binding disebutnya. Jadi bakteri itu nggak nempel ke signalingnya, tapi dia juga punya signaling. Si membran juga punya signaling, kayak klik signalnya, and then si fagosom akan menelan atau engulf si bakteri. Ini disebut indirect binding. Jadi ada pinositosis seperti sel minum aja, ada fagositosis, dan yang ketiga terakhir itu ada reseptor mediated endositosis. Nah, ini hampir mirip sama fagositosis, tapi ada beda yang paling mendasarnya, yaitu pada saat bagian membran sel melekuk, si reseptor, namanya aja reseptor ya, dia kayak punya sesuatu hal signal untuk menangkap. Kita gambar kayak gini biasanya. Nah, kemudian molekulnya ini yang dari luar akan binding, nempel di reseptornya, disebut direct. Kalau tadi si fagositosis indirect binding, kalau misalkan reseptor mediated endositosis atau kita sebut RME lah ya, ini udah langsung terikat, direct binding. Nah, kemudian menariknya lagi, ketika udah di direct binding, udah masuk ke dalam sini, si sel itu, membran selnya tadi itu membentuk
melindungi zat molekul yang masuk. Jadi masuk ke sini, dia dibawa, kemudian nanti ke lisosom sama di breaking down everything lah, diproses di dalam sel tersebut, tapi dia punya yang namanya cover protein. So, jadi dengan mudah kita bisa mengetahui beda-beda jenis transport molekul endositosis. Jadi ada 3, ada pinositosis seperti layaknya minum air saja, nothing special in that process. Di fagositosis dia fagosom, dia punya fagosom untuk molekul yang lebih besar daripada pinositosis. Kalau ini cenderung kecil ya, zat kecil, fluid seperti itu gampang untuk masuk ke dalam membran selnya. Dan si fagosom bisa lebih besar, tapi dia indirect binding, jadi reseptor ketemu reseptor. Tapi kalau reseptor mediated endositosis, yang spesialnya adalah direct binding, zatnya langsung nempel di reseptornya dan membentuk si kelatrin. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat.